Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Entah kenapa, kalau malam pas tidur aku sering tindihan. Seperti ada sosok perempuan berbaju putih yang duduk di atas tubuhku pas aku sedang tidur. Badanku tidak bisa digerakkan untuk beberapa saat. Rasanya berat sekali. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari Mas Sandi. Perkenalkan, namaku Sandi. Kisahku ini terjadi sekitar tahun 99. Saat itu aku masih kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang ternama di kota Jogja. Sebagai mahasiswa perantauan, aku tinggal di sebuah kos-kosan yang ada di daerah Santan. Aku memilih kos-kosan itu bukan tanpa alasan. Yang pertama karena dekat dengan kampusku, dan yang paling utama karena harganya termasuk murah untuk mahasiswa seperti aku yang dijatah uang makan pas-pasan dari orang tuaku. Kosanku tidak berwujud sebuah rumah, hanya berupa kamar-kamar berderet sebanyak 5 kamar. Bangunannya tergolong cukup tua, terbukti dindingnya sudah mulai rapuh. Jika aku menancapkan sebuah paku, maka paku tersebut bisa dengan mudah dicabut kembali hanya dengan jari tangan. Ya, maklum, orang Jawa bilang ono rego ono rupo, tapi bagiku tidak masalah. Yang penting nyaman untuk ditempati, dan lagi-lagi kawan kosku juga anaknya baik-baik semua. Tapi ada satu hal yang sebenarnya sedikit mengganggu perasaanku. Kebiasaanku kalau mau tidur, lampu kamar aku matikan. Jadi kondisi kamar cukup gelap. Hanya sedikit cahaya dari lampu penerangan di luar kamar yang masuk melalui celah-celah jendela kamarku. Entah kenapa, kalau malam pas tidur aku sering tindihan. Seperti ada sosok perempuan berbaju putih yang duduk di atas tubuhku pas aku sedang tidur. Badanku tidak bisa digerakkan untuk beberapa saat. Rasanya berat sekali. Dalam kesadaranku yang mulai pulih, aku membaca doa ayat kursi dalam hati, karena mulutku pun rasanya seperti terkunci. Akhirnya aku terbebas dari tindihan, dan sosok yang tadi menduduki tubuhku pun menghilang. Aku segera ambil posisi duduk sambil mengatur nafas yang masih tidak beraturan. Rasanya seperti orang habis berlari kencang. Kemudian lampu kamar aku hidupkan, dan radio FM pun aku nyalakan untuk menghilangkan sedikit rasa takut yang menghinggapi perasaanku. Belum lagi rasa takut hilang, mendadak seperti ada cahaya berwarna kuning yang berkelebat sangat kencang hanya dalam hitungan detik, kemudian menghilang.
Sudah 3 kali cahaya berwarna kuning tersebut berkelebat di sekitarku. 2 kali di dalam kamarku pas aku habis tindihan, dan sekali di luar kamar pas aku sedang duduk santai di kursi kayu yang ada di depan kamar kosku. Semua terjadi saat malam hari. Pernah juga cahaya kuning tersebut menyenggol kakiku dan rasanya cukup panas. Menurut cerita warga sekitar kos-kosanku, dulu di belakang kamar kos ada sebuah pohon nangka, di mana beberapa warga sering melihat sosok perempuan berbaju putih yang sering muncul di sekitar pohon tersebut. Namun saat aku kos di situ, pohon nangka tersebut sudah ditebang. Apa hubungan antara sosok yang sering nindihi aku saat tidur dengan sosok yang dulu tinggal di pohon nangka tersebut? Entahlah. Terus cahaya berwarna kuning tersebut itu apa? Kalau menurut kawan kosku, kemungkinan itu adalah benda pusaka, bisa keris atau yang lainnya, wallahu alam. Tapi yang aku syukuri, kejadian yang menimpaku itu tidak sampai mencederai aku. Aku pun sadar kita hidup di dunia ini juga berdampingan dengan makhluk Allah lainnya yang sifatnya gaib. Hikmah dari kejadian itu, aku jadi sedikit rajin untuk mendekatkan diri dengannya, Sang Penguasa Tunggal. Elin Story Lovers, itulah sepenggal pengalaman mistis yang pernah aku alami. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisahku tersebut. Demikian sebuah kisah mistis yang dialami oleh Mas Sandi, Jogja. Terima kasih Mas Sandi yang sudah berkenan berbagi cerita di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah seperti Mas Sandi atau mempunyai kisah perjalanan hidup yang tidak dapat kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di email elwins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.